apa rentetan dari itu tidak berakhir, harus tetap diupayakan. Siapa yang melanggar aturan hukum, siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak demokrasi tetap harus dibawa ke pertanggungjawaban hukum. Saya kira bunyi putusan itu setidak-tidaknya 3 orang di center itu jelas-jelas mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejahatan demokrasi berupa bansos yang direkayasa menuju ke arah pemilihan dan penggunaan aparat yang direkayasa ke arah pemilihan. Dan saya kira penanggung jawabnya tentu saja adalah presiden. Ya, jadi harus bertanggung jawab. Dan saya kira untuk alasan itu harus kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Harus serius. Karena biar bagaimanapun itu esensi penting nih. Tidak boleh dibiarkan proses yang keliru itu dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Teman-teman pengawasan politik silakan melakukan langkah di situ. Plus pada saat yang sama saya kira ini catatan buat masyarakat sipil. Kita juga harus melakukan konsolidasi untuk memperkuat yang namanya kemampuan untuk mengontrol pemerintahan. Salah satu ketakutan terhadap kemenangan saat ini adalah ketika demokrasi bisa diinjak-injak dengan mudah. Ketika proses penegakan hukum, pemerintahan itu dirusak. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa masa 2004 sampai 2009 tidak akan mengulang penindasan yang sudah terjadi sekian lama di bawah rezim Pak Jokowi. Apalagi rezim anaknya ini kan kayak melanjutkan aja kan. Ini saya pakai istilah kayak orang mau main game. Batas main game cuma 2 kali, dia mau main 3 kali sampai 4 kali, dia bikin akun baru. Ini kayak gitu tuh istilahnya, bikin akun baru, lalu kemudian yang penting bisa main 3-4 kali. Nah, maksud saya adalah ada kemampuan kita harus untuk mengingatkan, ya, dan melakukan perlawanan di titik itu. Dan kita harus bersiap sebenarnya. Bisa jadi ini masuknya musim dingin. Ya, kalau musim dingin kalau istilahnya film itu winter is coming, brace yourself. Jadi kitalah yang harus mempersiapkan diri untuk itu. Terima kasih, itu tanggapan saya teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk memberikan keterangan ya sebelum kita mulai pada sesi nanti. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, untuk setelah ini kita akan mendengarkan keterangan atau pernyataan dari Pak Herlambang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 yang sebenarnya di dalam putusan MK itu ya sudah diklasterisasi. Mulai dari soal penyelenggaraan pemilu yang independen itu dipertanyakan, keabsahan Gibran, sampai soal Sirekap ya. Ada 6 poin. Dan sungguh tidak mengejutkan sebenarnya ketika semua permohonan 01, 03 itu ditolak. Saya mau menjelaskan di situ. Kenapa tidak mengejutkan? Karena ada beberapa hal ya yang saya kira bisa terlihat di dalam perkembangan bagaimana MK mengambil putusan-putusan selama ini. Terlepas dari penamaan-penamaan seperti Pak Uceng ini memberi nama mahkamah kematian, ada mahkamah keluarga, ada mahkamah macam-macam lah. Saya sendiri menulis mahkamah kartel. Ya, karena posisi politik hakim juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang bekerja. Ada 2 hal sebenarnya yang paling mendasar dan kita rasakan tidak bergeser. Yang pertama adalah dominasi nalar formalisme yang terseleksi. Ini yang saya sebut selected formalism di dalam mengambil putusan. Ini cara MK yang saya kira berbahaya sekali ya. Ketika dia bukan hanya melepaskan dari situasi-situasi yang sebenarnya harus bisa dibaca, misalnya soal konflik kepentingan, soal etika. Jadi etika tidak lagi dianggap penting di dalam putusan. Saya tidak bisa membayangkan kemarin rasio desidendi putusannya MK itu mengatakan begini, netralitas presiden itu tidak cukup meyakinkan majelis hakim karena 2 hal. Yang pertama adalah tidak jelas indikator atau parameternya. Yang kedua, etika belum menjadi hukum Indonesia. Itu saya kira perlu kuliah hakimnya ya di fakultas ini, karena yang namanya etika itu tidak semuanya harus diformalisasikan atau tidak semuanya menjadi peraturan perundang-undangan. Itu pun masih dibubuhi kalimat di belakangnya,
katanya hakim ya mengatakan bahwa karena kita ini pasal 28I mengatakan tidak bisa netralitas itu dipersoalkan dengan hukum yang berlaku surut. Dia ingin mengatakan seolah-olah legalitas itu bekerja. Dia lupa bahwa hukum itu juga harusnya tidak bisa dipisahkan dengan soal etika. Jadi ini saya kira mendasar sekali yang dari waktu ke waktu saya melihatnya bahwa MK tidak pernah serius memperjuangkan problem-problem yang sebenarnya bisa merusak ketatanegaraan hanya karena menyingkirkan atau melepaskan prinsip fundamental yakni etika di dalam berhukum. Yang kedua, yang membuat tidak mengejutkan adalah inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai judicialization of authoritarian politics. Situasi yang sebenarnya politik kekuasaan kehakiman ini makin lama makin menegaskan posisinya itu menopang kepentingan politik rezim, khususnya adalah rezim pemerintahan di Jokowi ini. Jadi sebutan nama-nama terhadap MK mulai dari Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kartel dan seterusnya itu adalah refleksi dari judicialization of authoritarian politics. Ketika politik kekuasaan kehakiman itu begitu kuatnya dikendalikan oleh kepentingan politik yang bekerja baik itu di istana maupun Senayan. Itu maksudnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa bertahan seperti itu dan kemudian terus-menerus mengulang persoalan-persoalan yang saya kira dari waktu ke waktu kita menyaksikan hukum semakin tidak bisa diberikan jalan perlindungannya, terutama bagi perlindungan hak asasi manusia. Satu, kita tahu bahwa membaca Mahkamah Konstitusi itu saya setuju dengan pendapat Bung Uceng yang mengatakan bahwa kepentingan politiknya teramat bekerja. Inilah yang disebut konteks politik atau sistem yang bekerja embedded oligarch politics atau politik oligarki yang begitu melekat dalam sistem ketatanegaraan. Kenapa begitu melekat? Karena mereka menanggung keuntungan dari kapitalisasi politik baik itu sistem pemilu maupun kepartean.